kenapa kok IPM kita itu dari dulu sampai sekarang belum meningkat ya? Atau mungkin masuk ke kelompok baik lah gitu Pak? Itu sudah di rumah sakit, saya tanya, Bapak dari mana? Dari Cisewu Pak. Jam sabaraha sumping, jam 4 subuh. Nah Bapak panyewat naon? Mas taka nyeriwayat, itu tos 10 tahun. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Elko Entrepreneurship Channel, kita punya tema besar, solusi bisnis untuk UMKM. Bersama saya, sebelah kanan saya ada Pak Yusuf, beliau alumni S3. Kemudian Pak Gania juga beliau alumni UGM. Kita akan membicarakan relasi antara IPM, APBD atau APBN, dan entrepreneurship. Pak Gania, wilujeng siang. Siap. Assalamualaikum. Sama-sama. Pak Gania, kita punya kewajiban untuk membersamai teman-teman UMKM, kan gitu ya, Pak Dokter. Kemudian Pak Gania sebagai mantan Kepala Dinas Industri Perdagangan, lama juga di Sekretariat Dewan, jadi mengetahui seluk-beluk APBN, APBD juga apalagi. Nanti kita akan bedah Pak Yusuf ya. Seperti apa sih peran APBN itu atau peran pemerintah itu, bagaimana dia bisa menumbuhkan IPM, kemudian bagaimana relasinya dengan wirausaha. Saya kira dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada dari Pak Gania Karyani, layak kita untuk sama-sama mengetahui, layak kita sama-sama untuk membedahkan gitu. Pak Dokter ya, silakan Pak Yusuf. Ya mungkin hampir sama ya, kita akan berawal dari fakta IPM kita Kabupaten Garut yang sampai sekarang itu masih masuk kelompok cukup ya. Jadi kita juga mungkin akan mempertanyakan dari dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Nah mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kenapa kok IPM kita itu dari dulu sampai sekarang belum meningkat ya, atau mungkin masuk ke kelompok baik lah gitu Pak. Nah kira-kira seperti apa Pak gitu yang menjadi penyebabnya itu? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Saya ditembak untuk bisa podcast. Saya kira tapi ngobrol ini biasa. Bukan ditembak mati Pak, ditembak hidup. Iya, gak apa-apa lah pengetahuan. Jadi kalau berbicara IPM itu kan ada tiga variabel. Indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli gitu. Memang sederhana gitu ya, kelihatannya sederhana. Tapi untuk menuju ke pencapaian indeks itu luar biasa. Misalnya indeks kesehatan itu kan diukur seberapa lama orang bisa hidup. Nah kalau berbicara hidup dan mati kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya untuk memperoleh kehidupan yang layak itu perlu sehat. Nah orang yang sehat itu ada dua. Ada orang yang sehat yang mampu, artinya reka dokter gampang. Geringeun naon ge gampang karena dia punya uang. Ada sehat yang kagugusur. Kagugusur teh karena dia penghasilannya kecil. Gitu. Kemudian ada sehat yang memang kapaksa we disehat-sehat. Ini ceritanya begini Pak Tong. Waktu saya jadi wakil direktur keuangan di rumah sakit itu ada seorang bapak yang jam 7 itu sudah di rumah sakit. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Cisewu Pak. Jam sabaraha sumping, jam 4 subuh. Nah Bapak panyewat naon? Mas taka nyeriwayat, itu tos 10 tahun. 4 jam dari rumah ke rumah sakit. Rumah sakit dari Cisewu pokoknya jam 4 gitu ya. Nah kata saya teh Bapak panyewat naon? Nyeri sirah cenah kan. Siga nama tos saya genep 5 mah. Nah namanya ayeuna. Iya cenapa tegaduh artos. Kuncinya tegaduh artos. Udah punya uang. Bagi mereka yang punya uang, seperti Pak Yusuf banyak uang ya. Naudzubillahi min dzalik, kalau sakit kemanapun itu satu. Maka kendalanya adalah di daya beli untuk oleh kesehatan. Idealnya kan semua kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah di beberapa negara, Norwegia.
Di Mekah itu tidak harus bingung. Kalau kita sakit, masuk Iya, saja. Jongjon di Mekah mah gitu ya. Karena daya belinya tinggi. Yang kedua, IPM itu adalah indeks pendidikan. Rata-rata lama sekolah salah satunya. Untuk mencapai rata-rata lama sekolah itu kan tidak mudah. Iya, Untuk ke SD 6 tahun tetap butuh seragam, butuh segala macam, butuh buku segala. Bagi mereka yang punya penghasilan lebih, gampang. Beli kan segala macam. Nah, sampai kan ada satu cerita begini Pak Yusuf. Karena sekarang di Indonesia itu euforia itu saman yang ulin kemana. Ini sampai ada cerita bahwa seorang anak SMA itu di mana di Jawa Tengah itu selama 1 tahun, karena pasti di akhir tahun itu akan dilakukan piknik gitu ya. Dia menjual barang-barang di rumah, ngaleukeunnan Pak, dijual. Ical naon we. Sampai ibunya kaget, cenah barang-barang teh eueuh. Di akhir tahun dan memang dia lulus, tetapi karena dia tidak mampu, barangnya habis Pak. Seperti panci piring dijual Pak. Hanya untuk itu. Nah, dia mampu tapi gitu kayaknya gitu. Jadi untuk memperoleh rata-rata lama sekolah yang memang sampai perguruan tinggi, yang menurut UNDP itu kan 13 tahun, berarti sampai 13 tahun. sampai akademinya Pak Yusuf Iya. sulit. Nah, di Indonesia sendiri kan mahal Pak. baru angka 7. Baku ya. Kemudian untuk daya beli, ini peningkatan daya beli. Ukuran daya beli yang ideal itu kan sulit ditentukan. Hanya daya beli itu pertama dia harus mampu membeli kesehatan, harus membeli bidang ekonomi, harus membeli bidang sosial. Aya nu mampu dina kesehatan, teu mampu di bidang sosial, pendidikan segala macam. Nah, wajar kalau Kabupaten Garut sekarang IPM-nya masih di bawah. Tetapi nilai peningkatannya tuh pernah paling tinggi di Jawa Barat Iya. gitu. Loncatannya gitu ya. Nah, jika dilihat dari Kabupaten Garut itu kan luas 300 km persegi dengan jumlah penduduk 2,6. Urusana seueur APBD-na disebutkan kirang henteu gitu ya. Mayoritas itu kan ke belanja modal. Bukan belanja modal, ke belanja pegawai SDM. Oh iya. Nah, sehingga si dana pembangunannya itu kecil. Kemudian Garut itu kan punya juga PR Pak Yusuf. PR-nya itu membayar gaji P3K. Nah, zamannya Pak Rudi Gunawan, Iya. Pak Rudi pintar mengatur gitu ya. Jadi mengalihkan beberapa pos pembangunan ke pembayaran TKK sampai ke P3K sampai 590 gitu. Nah, kemudian terkait dengan dukungan pemerintah Kabupaten Garut terhadap peningkatan IPM ya sudah luar biasa sebetulnya dari sisi pembiayaan walaupun kecil. Misalnya begini. Dengan adanya OSS, online single submission itu kan dimudahkan untuk perizinan gitu ya. Karena peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM itu akan diawali dari kemampuan kelembagaan kayak izin dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Pak gitu ya, kalau UMKM itu selalu diberikan hibah dana juga tidak bagus. Iya. Kemudian capaian permodalan ke perbankan dihadapkan pada agunan yang sulit gitu. Iya. Nah, sekarang mayoritas UMKM itu usaha mikro terutama dan kecil itu adalah permodalan. Saya beberapa kali di Indak Pak Yusuf ngayakeun kegiatan diklat, Pak abdi mah hayang modal, hayang diklat. Iya. Kebanyakan itu Pak. Nah, kemudian gini terkendalanya. Sewaktu di Indak kita akan menerapkan QRIS gitu Pak di pasar. Itu pun sulit Pak. Karena ngasar rencet gitu ya Pak, rencet gitu. Nah, itu pun sama Pak, jadi penerapan teknologi bagi UMKM itu kadang menjadi satu hambatan bagi kita gitu. Banyak hal yang harus dipikirkan untuk meningkatkan IPM, dan memang hal yang paling harus kita pacu adalah peningkatan daya beli masyarakat. Takumaha ini yang harus dipikirkan oleh kita gitu. Jadi begini Pak, ini kan kita bicara tentang fakta bahwa IPM Garut itu urutan ke-25 ya Pak, kalau tidak salah dari 27 kabupaten dan kota. Nah, ini mungkin
berkorelasi Pak dengan kewirausahaan. Karena kan kembali bahwa kewirausahaan itu akan bisa mendongkrak daya beli. Nah, kira-kira apakah dari sisi pemerintah sudah punya tidak misalnya langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mendongkrak semangat berwirausaha di kalangan masyarakat Kabupaten Garut? Ini kira-kira seperti apa Pak? Kalau masalah kewirausahaan itu kan ada di 2 dinas urusannya Iya. sebetulnya. Ada di Dinas Koperasi dengan di Dinas Perindustrian Perdagangan. Tapi saya yakini di beberapa dinas untuk meningkatkan rasa wirausaha itu juga tidak di 2 dinas tersebut. Misalnya di DKP ada, di Dinas Pertanian aja. Hanya masyarakat yang menjadi garapannya berbeda. Kalau Dinas Koperasi UMKM biasanya masyarakat yang tidak memiliki areal pertanian gitu. Kalau di Indak mereka yang memiliki sarana-sarana produksi. Nah, hanya mungkin belum maksimal saja Pak, karena pendidikan dan pelatihan UMKM-nya sudah ada gitu ya. Nah, hanya itu teh masyarakat mah butuh modal gitu. Jadi modalna kumaha. Nah, sementara kucuran dana dari pemerintah kan ke masyarakat itu kurang. Contoh begini Pak, sewaktu COVID itu kami membantu sekedar permodalan untuk PKL yang jumlahnya hampir 2.500 itu, satu orang 250. Kali berapa? Kali 2.500 Pak. Kali Jadi 2000 PKL. saya mengapresiasi kebijakan Pak Rudi Gunawan waktu itu. Pak Gania pindahkan BTT ke permodalan. Ya, ternyata dengan 250 itu tidak cukup karena memang mereka bukan untuk modal konsumtif Pak. Atau misalnya gini, BLT apakah yakin bisa jadi modal? Enggak. Iya. Itu ya. Ada lagi Pak begini. Habis oleh kebutuhan sehari-hari. Ya. Untuk menjadi UMKM itu kan bisa murah bisa mahal. Suatu ketika terjadi harga kedelai kan habis ya Pak Yusuf. Iya. Itu hampir berapa pengrajin kacang kedelai kan ke Pak Bupati menghadap. Pak Bupati sama juga Pak Rudi waktu itu memberikan bantuan tambahan modal 3,5 juta. Iya. Tidak dari BTT Pak. Jadi ternyata setelah modal memang akhirnya kan ke profesionalisme hanya modal hungkul gitu ya. Iya. Nah beberapa waktu yang lalu kur kan meni rame. Berarti modal yang paling utamanya hanya tidak menjadi prioritas karena diberi modal itu bisa mah ya. Nah kemudian saat pemerintah Kabupaten Garut juga membangun MPP itu juga sama keberpihakan kepada UMKM karena kan di sana ada online single submission, tapi ternyata terkendala juga tidak semua orang mampu mengakses OSS dengan teknologi ya, kadang internetnya segala macam dan kesusahan gitu. Ini Pak, mungkin ketika pemerintah akan menggulirkan bantuan dana, apakah misal sebelumnya itu tidak dulu kita lihat, kita interview apa sih sebetulnya kebutuhan real mereka ya. Jangan sampai selama ini mungkin para pengusaha kelas mikro kecil juga menganggap bahwa setiap bantuan itu seolah-olah hibah. Iya. Nah, apakah ada cara bagaimana supaya mindset masyarakat itu tidak seperti begitu Pak? Jadi dana-dana yang pemerintah berikan kepada UMKM itu betul-betul memang dana yang dia butuhkan Pak. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Nah, ada nggak Pak misalnya cara seperti itu supaya dana bantuan itu betul-betul buat modal kerja Pak? Ya sebetulnya kan begini, APBD itu disusun untuk tahun depan mulai tahun ini. Ya. Iya. Penjaringan APBD itu mulai dari desa, kecamatan, sudah bagus kan prosedurnya. Iya. Desa, kecamatan. Nah, hanya biasanya yang selalu muncul itu bukan peningkatan kewirausahaan, baik dari desa, kecamatan atau dari mana. Yang pertama belanja modal Pak. Biasanya yang munculnya itu ngabangun gitu Pak gitu ya. Nah sementara untuk peningkatan kapasitas produksi dari desa tidak muncul. Yang kedua kurangnya data Pak. Waktu di Indak kita kurangnya data gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang yang memperoleh dukungan dana atau hibah mesin itu mereka yang aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah gitu ya. Idealnya memang seperti itu Pak Yusuf. Jadi misalnya begini, saat kita akan
memberikan hibah mesin itu kan tidak langsung proposal masuk ke kita. Kita asesmen di lapangan layak atau tidak. Jangan sampai setelah mesinnya ada malah jadi tidak berfungsi secara utuh. Idealnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian karena pemerintah itu kan tidak murni memberikan modal, bahkan mungkin pemerintah Kabupaten Garut tidak terlalu besar kalau menggulirkan modal kerja. Idealnya kalau untuk modal itu melalui penyertaan modal yang bagus itu. Iya. Jadi misalnya Bank Jabar khususkan bagi UMKM gitu ya. Kemudian BPR. Jadi ditampilkan karena penyertaan modal dan khusus bagi dan sayangnya memang begini, saat masuk ke perbankan tetap agunan yang memang sulit. Sehingga artinya bahwa penyertaan modal itu akan disangap ke mereka yang punya sertifikat. Iya. Punya agunan yang memang layak, sehingga perlu ada ya semacam Backup begitu ya. backup bahwa cik ieu gentosna naon gitu. Itu yang paling efektif gitu ya. Artinya disimpan di satu bank, dikelola oleh bank, jadi penyertaan modal gitu. Kalau langsung mah biasanya habis Pak Yusuf. Iya. Ya. Atau mungkin begini Pak, misalnya terpikir tidak oleh kita ada sebuah lembaga yang mempersiapkan calon-calon pengusaha atau mungkin pengusaha-pengusaha yang memang dia itu punya keinginan untuk berkembang. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi dari lembaga itu, ya mungkin pemerintah bisa langsung turun tangan membantu Pak gitu. Daripada sekarang misalnya banyak bantuan dari pemerintah, apakah itu BUMN atau misalnya pemerintah daerah, tapi kesannya bantuan itu malah tidak bisa mengembangkan UMKM gitu ya. Jadi seolah modal yang kita kucurkan itu tidak efektif ya Pak. Nah ini perlu tidak gitu misalnya. Kan kalau membantu kepada yang nol mah ya, artinya dia sekarang usaha. Pemerintah agak sulit juga, harus ada pembinaan terlebih dahulu. Makanya waktu saya menjadi di Dinas Perindustrian Perdagangan banyak membentuk komunitas Pak. Jadi mereka yang misalnya di kelompok dulu ada yang Xiaomi segala macam ngebentuk Pak. Ada berapa organisasi. Nah di sana disaring Pak. Nah misalnya kecil-kecilan lah waktu itu untuk pemasaran ada Babancong Weekend Market luar biasa Pak. Jadi kalau kita membantu mereka yang dari nol agak berat. Misalnya Pak Anton wirausaha tapi itu bisa nanaon. Nah itu proses. Jadi harus aya namanya virus yang memang menyebarkan itu gitu. Sepertinya peran serta Pak Camat lah dan kepala desa harus dijadikan semacam pokja pokja. Jadi mereka menyaring dulu di desa segala macam. Dan itu tidak ada ya, pokja itu memang belum Pak. Tapi kan bisa Pak, karena desa kan punya APBD des, ya tidak harus bergantung kepada sumber APBD daerah gitu. Bisa dari APBD. Jadi dari DID atau dari DD itu bisa dibuat satu kebijakan bagaimana keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi saling membantu Pak, saling. Tapi kalau bagi mereka yang saya contohkan begini Pak, ada namanya Rizky gitu. Kalau Pak Yusuf sudah jadi pengusaha besar. Rizky itu bakso aci. Ini Rizky itu nama dagang. Nama orang. Karena saking tekun Pak, komunikasi dengan siapa bagus segala macam. Sekarang sampai ke Malaysia. Ekspor ya Pak. Ya ekspor. Hanya dagang bakso. Nah. Bakso aci. Ada lagi gini, kita punya binaan waktu itu pisang. Pak Cenapang ninggalkeun abi ka Samarang Pak. Yang kita kaget ternyata pisang itu si bahan baku pisangnya berasal dari Banjar. Iya. Digoreng di dieu Pak. Di Ciamis. Dari Banjar digoreng di sini dengan produksi yang sederhana bisa sampai Malaysia Pak. Karena komunikasi dianya pinter melalui internet segala macam. Akhirnya nyambung dengan eksportir Pak Iwan di Tasik. Ya dulu satu Toronton itu satu ini Pak, satu bulan. Kalau nggak salah satu Toronton itu 8 ton. Ya itu Pak Wakil Bupati yang waktu itu Pak Helmi membuat launching ke Malaysia. Kita bangga waktu itu gitu ya. Nah hanya memang pada akhirnya redup deui, terkendala bahan baku. Saya kira saya katakan ini bisa tuh diplak di Garut teu cocok cenah tanahna. Aya deui Pak. Jadi memang
apanya? Kedah kolaborasi. Yang tadi Pokja mesti dihidupkan. Terus gini, corporate social responsibility. Nah, dari beberapa perusahaan seperti punten saya sebut saja Indomaret, Alfamart itu langsung dari pusat. Pasikeun. Padahal kalau ada komunikasi gitu ya. Kemudian dihimpun dalam satu wadah dikhususkan untuk pengembangan UMKM. Contoh begini, Pak. Dan itu lagi-lagi tidak ada. Ada tapi langsung, Pak. Bukan si pengolah itu tadi. Iya. Kak, ini contoh, saya waktu itu dapat CSR, Corporate Social Responsibility. Saya tertarik, saya sebut saja ya, salah satu departemen store di Garut. Tidak saya sebutkan namanya. Begitu saya masuk ke lantai 2, itu nata Pak Anton nanti setelah acara saya sampaikan. Nata bangsa Barabadan, gula, jadi gula berem. Kemudian namanya gula bawang bodas, pedas itu ditata pakai kotak-kotak kecil. Saya tertarik. Saya tanya, ini namanya apa? Manajemen retail. Nah, saya hubungi ke salah satu ini Indomaret waktu itu, Pak, bisa nggak? Oh, bisa, kumpulkan. Saya mencari pedagang-pedagang, Pak, dan akhirnya mendapat bantuan roda segala macam. Nah, saya berupaya menempatkan di pasar. Di pasar mah alim, Pak. Kuma abdi gitu. Padahal ternyata Pak Yusuf hanya dengan daya tarik nyimpen pedes gitunya itu luar biasa, Pak. Penataan gitu. Nah, di kita itu mungkin karena sudah terbiasa dengan cara seperti itu, Pak. Gitu. Ya mungkin gini, Pak, kami juga memang mengundang Bapak atau mungkin juga yang lainnya. Kita akan mencari sebuah model pengembangan usaha, Pak, supaya bisa kita terapkan, Pak, bagaimana kita misalnya berupaya untuk mengubah struktur usaha dari mikro kecil, menengah, seperti kasus Bapak tadi kan. Cuma kan misalnya ada kasus tidak berjalan karena masalah bahan baku. Nah, kita mungkin akan berpikir bagaimana misalnya kita berpikir tentang supply chain supaya produksi tetap berjalan, kemudian bahan baku bisa kita jaga. Nah, itu juga perlu kajian gitu, Pak, perlu kajian yang mendalam sehingga UMKM itu terus berkembang. Nah, kami betul-betul mengharapkan bagaimana misalnya peran serta bukan hanya pemerintah ya Pak, semuanya Pak, stakeholder. Jadi duduk bersama mencari solusi-solusi agar intinya UMKM itu berkembang, Pak, punya daya saing, Pak, gitu. Mindset mungkin ya Pak Anton. Saya pernah jadi pengusaha tapi gagal, Pak. Gini. Belum berhasil. Yang pertama, saya punya usaha itu menjual kayak Pepsodent, beras segala macam. Sembako ya, sembako. 3 tahun gagal, salah manajemen. Yang kedua, saya dapat bantuan modal 35 juta PKBL, program Kemitraan Bina Lingkungan. Saya dirikan bengkel. 5 tahun gagal. Kemudian beas, Pak. Beas sama. Nah, kemudian minyak tanah. Minyak tanah. Salah apa? Manajemen. Karena kalau dilihat dari pendidikan S1 waktu itu saya sudah. Kurang apa? Ya, dikelola oleh adik saya yang juga insinyur waktu itu. Oh, ternyata manajemen. Jadi cukup kahayang, Pak, ternyata. Yang just mindsetnya. Mungkin sudah saatnya, Pak, di pendidikan formal tidak hanya SD. Nah, oleh pendidikan itu diselipkan. Kumaha kudu jadi, tidak menjelaskan untuk jadi teknis, menjadi pengusaha. Contoh saya kan ngajar kewirausahaan, Pak Anton. Saya selalu menugaskan kepada mahasiswa di akhir semester harus ada produk yang memang saudara akan jual. Dan terakhir saya, Pak, iya cenah produk abdi nyin rompi. Iya. Alah centeh, ini halus kieu. Ini gimana? Ya mah ku bapak aja Pak dimotivasi, abdi diajar ngaput tak ieu rompi, dibeli Pak 250 ku abdi rompi. Ternyata bagus. Iya, ternyata. Jadi kadang-kadang aya nu-nunya Pak Yusuf ngadadak itu bisa, ngadadak bisa. Ada yang memang sulit juga berkembang gitu. Jadi yang jelas memang kalau melihat dari APBD bukan tidak mungkin, pasti ada, Pak. Tinggal dicek di beberapa dinas, yakin ada. Yang kedua, kalau kolaborasi mungkin sudah ada, tinggal ditingkatkan. Yang ketiga mah mindset, Pak, masyarakat. Nah, itu Pak, tadi saya ingin nyusul pertanyaannya Pak Yusuf, kolaborasi atau sinergisitas. Kan tadi ada perilaku
UMKM yang berlatar belakang pertanian, Ya. yang berlatar belakang industri dan perdagangan, yang berlatar belakang koperasi dan Ya. UMKM. Nah, tadi Pak Yusuf sudah menjurus ke pertanyaan. Ini kan perlu ada yang mensinergikan. Saya melihat peran tim ASDA, saya tidak menyebut ASDA-nya Pak ya, atau kolaborasi di ASDA itu untuk mensupervisi mereka itu barangkali masih kurang Pak ya, atau memang tidak disupport oleh Ya. satu aturan begitu. Kalau teknis operasional pasti di dinas, Pak. Di Nah, dinas. kalau yang bertugas mengkolaborasikan itu kan Pak ASDA. Sebetulnya dinas bisa saja, Pak. Dinas bisa saja. Saat COVID, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dipaksa untuk itu. Saya kira dinas-dinas bisa saja. Mungkin sudah dilakukan, tetapi belum optimal. Karena begini. Nah, optimalisasinya. Ya, dinas itu punya kegiatan dari pusat, Pak. Kudu dilaksanakan. Iya. Gitu. Yang kedua, sinergitas dengan provinsi kudu dilaksanakan gitu ya. Iya. Kemudian ada beberapa program yang di tengah perjalanan itu seringkali menjadi jargon. Misalnya semua harus berkonsentrasi pada penurunan stunting. Otomatis beberapa dinas itu menyesuaikan. Terjebak ke isu Ya, itu. gitu ya. Kemudian aturan-aturan yang kadang-kadang baru, Pak. Iya. Yang kita sudah berjalan pada posisi ini, tetapi aturan ada yang baru. Aduh, ya kumang ngalaksanakeun gitu. Lalu tadi disusul barangkali pembangunan data untuk bisa mengkolaborasikan itu sudah seperti apa? Sebetulnya data Biar itu saya tepat- yakin belum biar ini, tepat sasaran. belum valid, Pak. Belum valid ya data teh. Berapa UMKM di Kabupaten Garut saya yakin belum ada secara khusus. Iya. Baik di Ini- BPS Ini belum valid itu bahasa sopan, Pak ya? Iya, artinya kan kalau dalam penelitian itu kan dua, reliable, dapat dipercaya, valid itu sah. Nah, saya dulu mantan kepala dinas Indak itu belum memiliki basis data yang Iya. betul-betul, Pak. Saat kami di Dinas Koperasi jadi Artinya kabin data yang sekarang tidak bisa dipakai. bisa dipakai, tetapi belum mencakup secara keseluruhan. Makanya harus ada kolaborasi mulai dari identifikasi dari desa, kecamatan, Iya. dan akhirnya ke semua ke dinas-dinas yang punya kans untuk melakukan pembinaan UMKM, Pak. Sebelum kembali ke Pak Yusuf, karena saya merasa bertanggung jawab mendalami, tadi Pak Niaga Nia, ini yang berlatar belakang pertanian, industri perdagangan, dan UMKM. Nah, yang berlatar belakang Indak gitu kan salah satunya adalah pasar, Pak ya. Ya. Nah, kalau pasar, menurut saya Pak Yusuf itu kan perputarannya jelas tiap hari ya. Jadi dia bisa menggerakkan baik yang di pertanian maupun yang di koperasi. Kalau sentuhan pasar itu akan melahirkan ujungnya kan tadi IPM dan wirausaha begitu ya. Iya. Bagaimana peran pasar ini bisa digali lebih baik lagi? Kan saya melihat langsung ada pasar Cikajang misalnya, ada pasar Wandaraja, ada pasar Samarang. Dari sisi bangunan, orang Wandaraja itu sampai nyebutnya pagannya mall. Wah, ini mall kan. Memang lumayan bagus gitu bahwa itu ada masalah ya. Saya kira diskusi kedua. Ini saya seringkali meluruskan fungsi perindustrian dan perdagangan yang di Indak itu. Memang tidak hanya pembinaan gitu ya. Perdagangan yang diurus per Indak itu adalah pertama ketersediaan bahan baku, Pak. Itu satu. Iya. Ketersediaan bahan pokok. Kumacarana we Indak memiliki kebijakan untuk ketersediaan. Jadi membuat jaminan ya, menjamin. Nah, apa yang dilakukan agar tersedia bahan baku, maka sarana perdagangan harus komplit. Indomaret, Alfamart didirikan. Nonsen kalau tidak dibantu dengan sarana perdagangan. Yang kedua, selain ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga. Iya. Itu Indak tugasnya. Mereka harus mampu membeli. Bagaimana keterjangkauan harga bisa terpenuhi? Pertama, distribusi harus lancar. Harus lancar, Pak. Makanya Indak ada keterkaitan dengan PUPR, jalannya harus bagus gitu. Kalau distribusi sudah ada, berarti sudah bagus, berarti harga akan terjangkau. Kemudian yang ketiga, kestabilan harga. Sama katanya dengan dua. Jadi keterjangkauan, ketersediaan, kemudian harga gitu.
Kemudian yang ketiga baru sarana dan prasarana perdagangan. Bukan berarti harus mendirikan sana perdagangan Indak itu. Karena pemerintah hanya memiliki pasar. Sementara untuk yang lainnya belum tidak dihalapan pemerintah tapi oleh swasta, misalnya mall, Ramayana, Asia, itu kan bentuk adanya sinergitas antara Indak dengan yang lainnya, izinnya bisa jalan. Nah, terkait dengan fungsi tersebut wajib Indak. Makanya kalau ada kenaikan harga, apa solusinya kan pasti operasi pasar. Tapi Indak juga punya keterbatasan dalam hal barang-barang impor, Pak Anton, jangan lupa. Misalnya tiba-tiba di pasar harga bawang putih naik. Iya. Bawang putih kan berasal dari Cina. Iya. Kita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi impor. Makanya kemarin saat kita rapat dengan Biro Ekonomi Jawa Barat, tolong hal yang terkait dengan barang-barang impor cepat ditindaklanjuti, kacang kedelai segala macam. Nah, terkait pasar begini Pak, Termasuk daging. ya daging juga ada daging beku, malah daging beku lebih murah daripada daging itu. Ini Kabupaten Garut itu memiliki pasar sekitar 13 pasar milik pemerintah. 2 pasar dikelola oleh di Cibatu dengan Limbangan itu milik perusahaan ketiga. Dan jumlah pasar desa jumlahnya 95. Iya. Itu bisa berjalan berarti pertama distribusi barang bisa bagus. Iya. Dan saya sudah keliling, Garut tidak pernah kekurangan yang namanya bahan pokok. Karena Garut itu bukan penghasil, tetapi pemakai. Di sektor pertanian ada yang unik Pak Yusuf. Cabai pernah mahal, padahal Garut itu cabainya luar biasa. Iya. Penghasilnya. Penghasil, sarana produksi luar biasa. Ternyata setelah saya cek ke Dinas Pertanian, tonase yang besar itu dikirim ke Caringin. Si sayur itu Oh, begitu. tidak dijual ke pasar. Yang ke pasar mah aralit gitu. Atau mungkin rejectnya gitu. Ya rejectna. Nah nu unikna orang Garut balanya ka Caringin. Caringin, dicaringin ka dieu gitu. Jadi saya selalu kalau berbicara ketersediaan bahan pokok sudah Garut mah patokannya Ciawi Tali saja. Dan mereka asal dimudahkan regulasi, tong dipersulit, tinggal lihat bagaimana nongkrongna mobil-mobil pengantar barang ya sudah clear Pak gitu. Dan itu kan sekali lagi menghidupkan roda Sangat. pertanian sangat. Menghidupkan. Jadi siapapun yang tidak berhubungan dengan pasar, terutama UMKM, itu kan banyak yang belanja di pasar. Misalnya gini, salah satu perusahaan frozen itu ada di mana? Ada di Pasar Ciawi Tali. Iya. Beberapa PKL yang di Ahmadiyani yang sekarang sudah pindah, belanjanya dari sana. Kalau Bu Ani itu dagang karunya Pak. Maka Ciawi Tali mah sebagai bagian ukuran ekonomi hidup Pak. Cikajang gitu ya. Kan yang besar itu pertama Ciawi Tali, kemudian Cikajang. Saya misalnya ke Pakenjeng, kita bangun Limbangan dengan juga termasuk. iya sama. Di Pakenjeng dibangunkan pasar Pak 1,2. Sudah dibangunkan, itu nambah pedagang sampai sisi jalan. Iya. Engkol itu mahal Pak 2 kali lipat. Saya tanya, Bapak balanya sok di mana? Itu Pamit Caringin. Cikajang, di Bayong, di mana? Di Ciawi Tali. Gitu. Jadi keberadaan pasar mah luar biasa Pak, sangat mendongkrak ekonomi masyarakat. Sangat Pak. Saya sudah keliling pasar di mana-mana. Hanya kondisi pasar di kita itu belum memenuhi syarat-syarat SNI. Jadi pasar itu tidak hanya sebatas dagang Pak, tetapi Ada standar ya. standar SNI. Misalnya dari sisi kebencanaan itu diperhitungkan sangat Pak. Sekarang malah pasar itu harus ada tempat menyusui segala macam karena berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Begitu. Kalau itu terlalu jauh ya, hal sederhana saja kebersihan Enggak misalnya. Pak, bukan terlalu jauh, harus dicapai. Harus. Hanya kan kembali lagi ke anggaran pemerintah daerah. Tapi saat periode lama Pak Rudi Gunawan kan mampu membangun 2 pasar. Pasar Samarang, dan pasar Wanaraja itu kan bagus. Iya. Bagus, tetapi berapa miliar tuh Pak? ya mungkin kalau sama-sama 24 miliar lah karena 2 lantai gitu ya, 2 lantai. Pola-pola dagang mereka tidak bisa dirubah. Jadi polanya masih lama. Kemudian zonasi agak sedikit kurang jalan gitu. Nah sehingga kalau tadi ada konflik salah satunya adalah itu Pak. Dari perubahan pasar yang 1 lantai menjadi 2 lantai. Dan kadang salah di dalam
penempatan itu bisa jadi konflik ya, gitu konflik gitu. Saya Silakan, tidak, Pak Dokter. Pak, saya masih ada kegiatan ya. Ini sudah mau jam 2. Satu kali lagi Ya. Pak. Kita mungkin akan menyimpulkan Pak dari cerita Bapak yang merupakan pengalaman yang begitu dalam sebagai kadis dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu kita cari itu model pengembangan. Pertama, khususnya untuk skill up ya Pak, industri-industri atau pedagang-pedagang yang sudah ada, itu perlu kita susun Pak. Dan Iya. kemudian kita tawarkan ya kepada para stakeholder, ini bagaimana nih temuan kolaborasi pemerintah dengan Iya. swasta itu seperti ini gitu Pak. Iya. Nah kalau ada begitu ya insya Allah Pak, barangkali ke depan jumlah pengusaha yang memang bankable itu bisa meningkat Pak. Iya. Jadi Garut itu mungkin PLN-nya meningkat, IPM-nya meningkat, dan intinya Garut bisa berkembang. Iya. Kemudian satu Pak terakhir ya, Iya, Silakan. optimalisasi para pegawai-pegawai kita di lapangan. iya. Misalnya Indak itu punya UPT Pak. UPT-nya hampir berapa UPT? 20. Nah, mereka tidak bisa optimal melakukan pekerjaan karena memang dukungan anggaran. Iya, Tetapi anggaran tidak menjadi salah satu faktor untuk tidak bekerja. UPT itu bekerja berdasarkan wilayah kecamatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan industri perdagangan. Nah, tidak semua UPT siap dengan itu. Pertama, kondisi pengetahuan mereka. Iya. Yang kedua, sarana mereka. Kalau itu bisa difungsikan secara optimal, mungkin bisa jadi salah satu mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Garut. Cisewu misalnya dengan gula arennya gitu ya. Kemudian tidak jarang bahwa si UMKM itu mencari sendiri Pak. Iya. Celah-celah di mana di kementerian. Ujung-ujung kita dapat undangan. Pak saya dapat bantuan mesin. Alhamdulillah Pak. Abi bantu eta dulu itu. Masya Allah kata saya teh. Dapat Garut dapat bantuan mesin segala macam gitu. Dan mereka lah yang memang kita harapkan mendobrak seperti jadi tidak hanya sebatas menunggu gitu ya. Iya. Terima kasih teman-teman Solusi Bisnis UMKM. Demikian dialog kita bersama Pak Yusuf dan Pak Nia Gania. Insya Allah lain waktu kita akan terus mensupport teman-teman UMKM lewat dialog-dialog kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman. Siap. Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM.